Kalau memang Islam ini agama yang benar, kenapa kalian menyebarkannya dengan kebohongan? Padahal cendikiawan Muslim kalian tidak mengatakan demikian tuh. Perubahannya di mana saja saya bisa tunjukkan. Ada berapa versi Quran Arabik sekarang saya bisa tunjukkan. Bahkan kalian tidak punya Quran Utsman, kalian tidak punya Quran asli itu nggak punya. Mbok itu yang dibahas. Mbok sejarah kanonisasi Quranmu yang dibahas. Bagaimana Quran ini kok yang distandarisasi di Al Azhar Kairo tahun 1924 ini kok bisa sampai ke tangan saya versi Hafs An-Nasr ini gimana? Biar masyarakat tuh ngerti. Kok itu nggak dibahas? Bagaimana Ibn Mas'ud itu sampai bisa tulang rusuknya dipatahkan ya? Dia berantem sama Khalifah Utsman bin Affan. Itu kan jadi dalam buku kalian loh. Dibacain sama Pak Gracia Pelo. Kok bukan itu yang kalian bahas? Mbok dibahas. Mushaf Ibn Mas'ud ini kenapa bisa berbeda dengan Quran kalian? Itu loh dibahas. Nggak usah ngurusi hari raya agamanya orang lain. Kepo banget kalian. Dan yang ngurus ini diberikan Kristolog Award oleh MU. Mahfud MD. Suaramu di mana Mahfud MD? Suara kalian di mana? Ada orang Yonatan Nandar, Ahmad Kainama ngutek-ngutek hari besar agama Kristen, kalian diam aja, dikasih penghargaan. Itu berat. Baik. Tambah lebih berat. Let's focus to the topic. Okay, back to the topic. Kita buka YouTube mereka, buka YouTube-nya Yonatan Nandar, buka Risalah Media Center yang Kumangkut tadi. Kita lihat apakah ada polemikus Muslim yang berani membahas Qur'annya. Dan kalau ada Muslim di chat, ada silakan masuk kalau ada berani ditanya. Sudah 2 tahun Ibu CIA mengundang, kalau dihitung sekarang sampai sekarang ya, mengundang para polemikus Islam bertausiah di CIA 1 jam diimbui tanya jawab. Nggak ada yang berani Bu, macam mana? Nggak ada yang berani, juga nggak ada yang bisa tentang kitab mereka. Tukang hujat udah tetap tukang hujat. Terlalu. Ini contoh ya, channel-channel isi kontennya si Nandar ini kan rata-rata banyak penghujatan. Saya tidak, coba aku cek ada nggak di dalam Yonatan Nandar ini berbicara tentang keagungan Muhammad dibanding Yesus Kristus gitu ya. Ada nggak, berani nggak dia memperbandingkan karakter Yesus dengan karakter baginda Muhammad gitu ya. Baru Yesus di dalam Alkitab sudah terangkat hidup-hidup ke surga, dengan baginda Muhammad sudah terangkat kemana. Seharusnya gitu. Aku tunggu itu dari kawan-kawan Muslim. Kasih dong perbandingan, tapi nanti akan dibilang kan nggak boleh membanding-bandingkan. Kenapa? Menutupi, hanya itu aja. Baru dijelaskan, kita puasa itu karena ini alasannya. Tapi tadi malam ku tanya, mengapa ayat Quran turun di tengah puasa? Pertama kali, bahkan di pertengahan puasa. Terus puasa yang di pertengahan itu dari mana? Gak ada lagi datanya. Jadi kalian harus jelaskan itu. Surga, kalian ada 72 bidadari. Kalian jelaskanlah bagaimana 72 bidadari itu. Kalian jelaskan. Baru tentang perkawinan, bukan perkawinan, tentang pernikahan. Contoh kawin muta. Ini loh keagungannya, keunggulannya, keutamaannya. Kalau melakukan nikah muta, kayak gini loh keuntungannya. Itulah kalian bahaskan, itu ajaran kalian itu seharusnya. Baru tentang jin. Bagaimana jin itu bisa memeluk agamanya Nandar, apa caranya, bagaimana, kalian prakteklah di dalam live. Ayo kita panggil jin, kan bisa panggil jin kan, kalau orang Kristen ngusir jin. Jadi cara panggil jin itu bagaimana? Kalianlah bikin videonya khusus di situ. Kalau kayak gitu baru kita bangga, senanglah kita nontonnya. Baru 72 bidadari atau yang itu yang 70 tahun itu tetap mantap. Iya itu kalian jelaskan bagaimana itu, apakah pakai pil kuat atau bagaimana. Kalian jelaskan lah. Kalau udah kayak gitu kan mantap lah, mantap banget. Tapi kalau enggak ya ampun deh. Menurut aku itu yang perlu. Iya. Baru ini contoh ada ini ya. Baru-baru ini kayak siapa, Profesor Munim Siri yang mengatakan Quran dikanonisasi 1924. Kalian kasih tahu lah, bukakan ini buku-bukunya. Jangan kalian tutupi. Aku maunya kayak gitu-gitu. Kalau kalian di channel kalian itu, jelaskanlah kelebihan daripada baginda Muhammad dari segi etika dan moral, tentang perkawinan, pernikahannya, bagaimana dia mati, apakah betul itu mati karena ini, bagaimana dia dalam berperang. Itulah yang kalian harus jelaskan. Jangan ditafsirkan Alkitab itu secara salah menurut aku sih. Jadi yang dibilang Bapak tadi itu ya, sekarang aku nanya, itu
Contohnya Yonatan Nandar tuh. Ya, mereka mengkritisi tanggal 25 Desember. Itu kan ngerayain kita. Ngapain lu ngurusin hari raya agama orang lain, gue tanya. Apa Iya. peduli kalian Muslim ngurusin hari raya orang lain, agama orang lain? Kepo banget kan? Makanya saya tuh tidak berlebihan ketika mengatakan Islam ini agama terkepo. Nggak Itu pernah bisa karena lepas tidak mulutnya dari pede, ngomongin. Bu. Enggak, iya, karena kenapa? Mereka klaim, ya setelah saya mempelajari, kenapa yang diomongin ini adalah Yonatan Nandar, si penista bibir licin, ya. Ngapain lu ngurusin hari rayanya kita? Kita aja nggak pernah ngurusin hari raya lu. Lu mau ngerayain apa? Kayak mau makan ketupat, kayak lu mau puasa, kayak mau makan, ya suka-suka lu. Benar nggak teman-teman? Yang enak kan kita pada libur. Benar, iya. Betul, benar. Ngapain lu ngurusin hari raya orang lain? Itu yang gue pusingin. Lu membina, oh ini hari raya Dewa Matahari gini-gini. Kalau gua kupas hari raya lu, habis lu. Kan kupas. Apakah benar nuzulul Quran itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Pertama, nuzulul Quran itu nggak ada saksinya. Makanya Muhammad ini nggak tahu tanggalnya kapan. Ya, Muhammad mengatakan carilah di malam-malam ganjil terakhir. Kenapa? Itu mimpi, nggak ada nuzulul Quran. It's a dream. Isra Mi'raj aja, kalian akan kaget. Pendapat para ulama itu ada yang tahun ke-10 setelah Khadijah, ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah. Macam-macam. Kenapa? Nggak pernah terjadi. Karena tanggalnya, bayangin peristiwa penting, di mana itu terangkat di surga. Kalau kita tahu kan, kapan Yesus terangkat ke surga? Setelah tanggal 14 Nisan, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari pada hari Safuat Pentakosta. Betul apa betul? Betul. Kapan Isra Mi'raj ini aja pendapat para ulama bisa berbeda-beda. Kamu heran? Ini peristiwa penting. Kenapa? Mimpi. Iya, itu hal-hal kayak gini kok harus kalian bahas. Mengapa pendapat mengapa Saya bukakan ya, berbeda? saya bukakan. Jadi mengapa pendapat para kiri dan ulama kanan. itu, mengapa pendapat para ulama itu kok berbeda-beda? Kalian kasihlah data-datanya. Kalau kayak gitu kita bangga sama kalian. Itu aja. Oke, lanjut Bu Sofi. Siapa mau ngomong silakan. Ya, aku di-allow untuk share screen dong. Bisa lihat nggak nih share screen saya? Kelihatan Bu, kelihatan. Semua itu kesepakatan. Saya sudah pernah mengatakan tentang nuzulul Quran. Saya nggak akan mengulangi lagi. Mengapa kalian mengatakan, sekarang saya tanya ya, kalian menipu para mualaf-mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit, didiktekan oleh Jibril, kata perkatanya tidak berubah, sampai suara-suaranya satu lafaz pun, kata si siapa tuh, si Grani itu siapa namanya? Karisa Grani, dokter gigi yang mualaf ini, tidak berubah. Aduh, alhamdulillah ya. Mengapa kamu Itu kalau membohong? tidak Kenapa kamu salah berbohong? karena dia selingkuh. Dia sudah menikah dan selingkuh sama teman SMP kalau tidak salah. Iya, memang selingkuhan Seingat semua itu, termasuk yang si siapa yang katanya dulu ada di lembaga LAI itu, yang termasuk penerjemah siapa Nanlohi siapa itu kan kasusnya juga selingkuh, termasuk Irene Handono. Tapi saya nggak mau, masalah itu urusan pribadi kalian, mau berzinah, mau selingkuh, yang mau LGBT, all up to you. Yang saya tekankan adalah you lie, kamu berbohong. Penghargaan dari MUI, apa kompetensinya itu, penghargaan itu? Penghargaan krisolog itu diberikan kepada mualaf-mualaf Itu yang ingin seakan-akan Indonesia menjelek-jelekkan. berperang saudara. Ya, ingin kita berpecah. Jadi kalau saya ingatkan ya Iya. teman-teman, sebaiknya Anda tuh khotbahnya kayak Zainuddin MZ dulu tuh loh ya. Kalian khotbahkan aja bagaimana berpoligami yang baik. Bagaimana bisa istri 4 ini rukun-rukun. Bagaimana caranya berwakaf yang baik. Bagaimana caranya kalian membuat timbangan amalmu itu lebih banyak. Berkhotbahlah yang sejuk, khotbahkanlah agama Islammu itu. Tidak usah ngurusin hari raya Natalnya Kristen. Wong kami merayakan Natal ya, kami tidak minta angpau daripada. Malah kalau lebaran pada minta itu ke tempat kami. Ya Pak ya? Ya, Iya Ibu. Karyawan kalau yang saya Natalan tidak ada tuh yang minta ngemis ke masjid. Kami mau Natalan, kami mau dikasih dong. Lah kalian mau merayakan hari raya ngemis ke kamu. Bu, kami mau lebaran, Bu. Baru gini juga, Bu. minta THR. Minta Begini juga. THR-nya, Bu. Betul. Kurang ajar kalian. Berani sudah minta THR sama saya. Kalian di YouTube masih keluar-keluar menjelek-jelekkan hari raya Natal kami. Betul itu. Gini Bu Sopi. Jadi gini, kalau memang kalian kita saling buka-bukaan dengan data, biarin aja lah semua orang. Jadi artinya gini, Kita akan kalian, buka. ya kalian, Kita akan bentar. buka agamamu juga ya. Artinya gini, kalian berbicara tentang kekristenan dari data-data yang kami sudah anggap sampah. Tapi kami akan berbicara tentang keyakinan kalian dari data-data kalian yang kalian
dipandang sebagai mutiara. Kalian siap, tapi nanti kalian lapor lagi kami. Itu juga yang bikin kami Dengar ya, jangan Tambahan, Ahmad Lai, Kainama, tambahan, Lai. Yonatan Nandar, Ya, semua bentar, yang tambahan. kalian polemikus muslim yang sering-sering menuduh Natalan. Kami merayakan Natal ndak minta duit dari kalian, ya. Kami merayakan Natal ndak ada gereja ngemis ke masjid minta duit. Kalian kalau THR Lebaran minta kepada kami. Dengar itu kalian. Hah? Pak, buka mata kalian. Buka matamu Muslim Indonesia. Bu, THR, Bu. Kami Dan mau merayakan tambahan. Lebaran, Bu, ya. Tambahan sedikit, Bu Kalian saya Sofi. gaji 2 kali lipat. Saya kasih kalian THR 2 kali lipat daripada gaji kalian. Diem, nggak usah menjelek-jelekkan hari Natal kami. Apa urusanmu? Kok kepo bang? Kecuali kami merayakan Natal, kami ngemis kepada kalian. Minta baju baru dong buat Natalan. Gak ada yang perlu dibanggakan juga mau MUI mau berikan Jadi nggak apa tambahan sedikit aku ya. Kristologi Award. Kristologi Award Muslim, dari open MUI. your eyes. Dan kalian Muslim ya, selama saya tidak menemukan satu Muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sebentar teman-teman yang ada di live YouTube, tolong link daripada apa yang kalian tonton ini disebarkan di grup atau di Facebook atau di mana, dan kita minta ada orang Muslim yang mau dialog dengan bagus, berani bertanya. Saya mengundang Bersedia. RW Ya. 6, RT 6, Gang 6, nomor 6 yang berani ditanya tentang Quran kalian dengan menggunakan data. Iya, Saya mau tanya tentang Quranmu, saya mau tanya tentang kehidupan nabimu yang kamu bangga-banggakan sebagai nabi yang termulia dan nabi yang terakhir. Ada berani Ya, bersaksi di ini, sini, Bu. ada berani ditanya, silakan masuk. Selama Oke. saya tahu, Ibu, debat terbuka tidak pernah membahas tentang Quran, hadis, bahkan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Gak apa. Kenapa? Nah, mereka kalau debat terbuka itu yang dibahas Alkitab. Iya, dari zaman Bahoro sama sekarang takjil yang dibahas. Kenapa Quran kalian tidak dibahas? Takutkah? Bagaimana? Pasti takut. Jika kalian berani bahwa Al-Quran, hadis, dan Muhammad adalah Nabi benar, bikin itu namanya debat terbuka. Tanda tangan keselamatan orang pendebat. Selesai. Berani? Tidak akan berani. Saya mau tertawa dulu. Kalian memang terlalu. Lihat ini ya, Isra Mi'raj aja, para ulama tidak sepakat kapan terjadinya. At-Tabari mengatakan peristiwa terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi dengan nubuat. Jadi pada waktu dia tahun pertama kenabiannya. Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai Nabi. Al-Alamah Al-Masyfuri mengatakan kapan ini? Tahun ke-10 setelah Khadijah. Ada yang beberapa tahun ke-13. Kenapa? Kenapa? Karena ini mimpi. Tidak ada saksi. Tapi kalian tuh tidak mau berpikir menggunakan otak. Ketika kalian mengkritisi agama orang lain. Mbok kalian bertanggung jawab lebih dulu menjawab pertanyaan kita. Di channel YouTube saya ada 2. Yang pertama Unlock the Bible dan yang kedua adalah Islamologi. Betul enggak teman-teman? Betul. Betul, Bu, Saya betul. tidak pernah anti ketika Anda bertanya tentang Alkitab asal Anda tanyanya sopan. Saya tidak pernah lari ketika Anda mengatakan, Bu Sofiato jelaskan Trinitas, apakah kamu menyembah 3 Tuhan. Tapi kalau kamu masuk kayak tadi malam siapa tuh yang namanya, siapa saya lupa di jalan Pak Bombo. Kristen ajaran Anas, iblis. Anas. Bukan si Anas, adalah siapa sih namanya saya lupa. Ada lagi. Bobo, namanya Bobo, dia pakai nama Bobo. Kristen ajaran iblis, wah pokoknya sudah masuk tuh sudah dengan blasphemy. Yang kayak begitu teman-teman, itu saya sikat langsung ya, saya sikat langsung. Kamu masuk, kamu tanya baik-baik tentang Alkitab, kita jawab. Kamu masuk dengan pantat air, saya kasih tai kamu ya. Saya melakukan apa yang dikatakan di dalam Quranmu surah 6 ayat 108. Kalau mereka bertanya soal Kristen, itu bukan mereka bertanya, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan, bukan mereka mendengar jawaban. Jadi saya mendorong dialog interfaith yang sopan. Kalian masuk, kalian tanya baik-baik. Pakai data. Jangan lupa bawa Injil Barnabas, Injil Filipus. Seharusnya kalau kalian polemikus, kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu ditulisnya kapan. Ulama Muslim aja sudah mengatakan itu palsu. Ya kok kalian bahas? Kalian tanya sama orang Kristen yang 3,5 miliar nih, ada nggak yang mengimani Injil Barnabas? Ada yang nggak ke gereja pakai Injil Filipus yang kalian gembar-gemborkan itu? Ahmad Kainama, kayak begitu kok Mahfud MD tuh diam saja. Hah? Kayak begitu kok petinggi MUI itu diam saja. Suaramu di mana? Mbok peringatkan ustadz-ustadzmu itu yang cangkem dan congornya kayak tai itu. Pak Mahfud MD yang terhormat. Yang katanya nasionalis, yang katanya cerdas. Bungkam dulu Pak, mulut ustadz-ustadzmu itu. Peringatkan dulu mereka. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, kata firman Tuhan. Betul apa betul? betul. Saya menyarankan Anda kembali kepada zaman mungkin sebelum era internet ini. Kalau ustadz-ustadz Anda khotbah di masjid, tidak usah nyinggung-nyinggung Kristen. Tidak usah ngomongin Yesus Kristus kami. Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan ketika Isa nenen. Itu yang dibahas nih loh, Isa waktu masih nenen, belum punya gigi dikasih kitab Injil sama Allah.
Yuk kita bahas Injil Isa yuk. Kalian bahas itu kitab kuda berak perang terengah-engah. Ini loh maknanya kuda perang terengah-engah. Itu loh yang kalian harus bahas. Nggak usah ngeributi Alkitabnya orang lain. Nggak usah menafsirkan Alkitab kami. Ngapain tuh ustadz-ustadz ke masjid kok yang dibahas Alkitab, saya tanya. Kalau kami membahas Quran Anda, kami tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini loh, ada scholar cendekiawannya Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsirnya sah. Arab Saudi. Kami menggunakan terjemahan yang sah. Lah kok ngamuk, muninya penistaan atau penghujatan. Lah kok kalian dengan bebasnya keluar-keluar menghina kekristenan itu otakmu di mana? Di mana Pak Mahfud MD? Saya tanya, hah? Mengapa kalian hanya mengejar yang katanya penista-penista Islam? Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak. Menurut kalian itu menista apa enggak? Nista Bu, nista. Jika Kalau saya tidak katakan menista, Islam agama perusak. mari kita buka debat Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen. Ya. Jika tidak menista, Ustadz Abdul Somad, kamu kalau bilang dia Kristen berarti dia menista. merusak. Kita lihat Islam atau Kristen yang merusak bangsa ini. Mereka lah, hari Natal aja udah dibikin hari mualaf sedunia, cari ribut terus itu kan. Siapa yang menaruh bom-bom yang merusak bangsa ini? Siapa yang dikejar Densus 88? Ada enggak sih? Romo, pastor, anak-anak sekolah teologi yang dikejar Densus 88? Saya pengen tahu. Tidak ada. Kamu diam saja gitu loh. Kemarin kita mendengar berita bom kembali ada di Solo. Aksi terorisme atas nama Islam di mana-mana. Kemudian kita lihat kemarin 3 pejabat MUI terafiliasi JI, Jaringan Islamiyah Teroris, dikejar Densus 88. Kita lihat kemarin ratusan pesantren terafiliasi jaringan teroris. Lah kok kalian kok diam saja? Kok buku-buku yang beredar mengatakan Alkitab palsu kok dibiarkan? Kalau kami mengeluarkan, saya bisa saja mengeluarkan, kita akan menulis satu buku khusus bagaimana puisi-puisi itu masuk di dalam ajaran Anda. Dan itu ilmiah. Ada risetnya, penelitiannya. Penelitiannya Profesor Sadi Nasyar, ahli sarjana Timur Tengah dan berbahasa Arab tentang pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Perasaanmu bagaimana kalau kami katakan seperti itu? Hah? Kok kalian dengan seenaknya membuat kurikulum, diedarkan buku-bukunya Alkitab palsu? Lah kok enak? Mentang-mentang organisasi gereja PGI diam saja. Mentang-mentang pendeta-pendeta besar seperti pendeta GBI dan sinode besar lainnya diam saja. Nggak berani. Kenapa? Duitnya sudah gendut kok. Ngapain mengorbankan seperti saya gini? Seperti Sofiatul yang nyawanya diancam. Mengorbankan bisnis saya, mengorbankan keluarga saya di Indonesia. Ngapain? Perpuluhannya udah gede kok pendeta-pendeta itu. Masuk di kancah apologetika ini ya. Saya kasih tahu teman-teman ya. Anda, you walk alone. Seperti Liverpool. You walk alone my friend. Harus ada yang Anda korbankan. Hanya untuk satu visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Kalau udah dapat visi itu, ngapain? Susah-susah amat, mendingan saya masak-memasak. Ngapain saya berapologetika? Sudah difitnah-fitnah, Sofiatul lah, beginilah goblok lah, Sofiatul beginilah, begitulah, Sofiatul diancam mau dilaporkan. Hei, Bapak pendeta-pendeta gereja besar, saya tahu Anda tidak mau berkecimpung di sini. Ada banyak sacrifice, ada banyak pengorbanan yang harus Anda berikan. Saya tahu Anda mengembalakan jemaat. Biar kami yang pion di depan, tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut dengan jam 15 miliar, Anda yang sudah nyaman dengan perpuluhan yang besar, jangan pernah kamu menjadi batu sandungan penghalang bagi apologet Kristen yang memberikan pembelaan terhadap iman kami. Kami banyak Pak yang harus kami korbankan. Ngapain saya bikin apa? Mending saya bikin kuliner, pemirsanya udah jutaan, dapat duit iklannya banyak. Ngapain saya susah-susah mempelajari agama Islam Anda? Karena hanya segelintir orang yang mau melakukan hal ini. Ya, gereja mana berani? Gede berani. Saya belasan tahun di gereja nggak pernah dengar nama Muhammad disebut. Nggak pernah ada di gereja kami membahas Quranmu. Nggak kayak kamu, kalau di masjid membahasnya Alkitab. Aku ya heran, masjid membahasnya Alkitab ya aku ya heran. Tapi setelah saya pelajari, 90% isi Quran adalah Alkitab. Quran itu tebalnya hanya 9% dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Kalau semua nabi-nabi yang sama itu diambil, Abraham diambil, Nuh diambil, Yusuf diambil, tinggal 1%. Makanya ya kalian itu ketika kalah debat dengan Sofiatul mengatakan, Sofiatul kamu tidak berhak membahas Quran kami, tapi kami berhak membahas Alkitabmu karena kami mengimani. Loh kok enak mengimani tapi Anda mengatakan, oh Alkitab terdapat sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar nggak itu? Mengatakan Alkitab dipalsukan, apa hak kalian? Jadi saya sarankan kepada Anda teman-teman polemikus muslim, tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Lebih baik kita bahas memasak kuliner babi guling. Betul enggak teman-teman? Betul Bu. Ngapain tiap hari udah bikin Zoom, masih tekanan darah tinggi, ya? Sudah nanya ngeyel pula kalian. Enggak pakai data lagi. Sedangkan kami selalu menampilkan ini loh.
datanya. Ini loh Sahih Bukhari nomor sekian, ini loh Sahih Muslim nomor sekian. Ini loh yang nulis bukunya Al-Qurtubi. Ini loh At-Tabari yang nulis begini. Kalian enggak kira kami tuh enggak jenuh membaca buku kalian yang tebel-tebel itu? Tutup channelmu. Kita akan tutup channel kita. Tapi seperti yang Ahmad Kainam, kalian tuh enggak bisa hidup kalau enggak bahas Alkitab. Kalian dibayarnya karena bahas Alkitab. Ya Pak ya, kalian kan nggak terima amplop persembahan itu kalau nggak bahas Alkitab. Lah kok seenaknya saja menafsir-nafsirkan ayat orang. Tadi sudah dibuka belum? Coba buka lagi YouTube mereka itu Pak. Risalah Media Channel tadi. Risalah Islam Media ini. Ini lihat nih teman-teman, Anda bisa lihat screen saya. Wah, Lihat itu nih, sangat jelas tuh, Bu. Ya. apa yang mereka bahas ini teman-teman. Ada nggak yang bahas Quran dan Muhammad? Judulnya aja gitu ya. Yesus fix 100% bukan Allah, tetapi orang tetap ngaco. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, Yesus Kristus di dalam Alkitab kami bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quranmu. Yang lahirnya di bawah pohon korma yang merupakan keponakan Musa dan Harun. Ya bahkan Muslim sudah mengakui ada 2 Isa, ada 2 Harun, ada 2 Imron, ada 2 Maryam. Nama boleh saja mirip, nama boleh saja sama. Tapi yang pasti bukan tokoh yang sama. Ya Sumangkut, Risalah Islam Media TV, yang pakai topi ini kalau ditanya nggak nyambung. Antenanya ketutupan topi soalnya. Tadi di dalam prolognya tadi mana ya? Yang diputar mana tadi Pak? Si Sumangkut ini tadi yang diputar ininya. Videonya si Sumangkut tadi loh. Ini lihat nih. Ini Risalah Islam Media TV. Kita lihat judul-judulnya, videonya. Ketuhanan yang tidak masuk logika, bla bla bla. Ada nggak dia bahas Qurannya? Kepalsuan Kristen terbongkar. Loh saya sudah membongkar kepalsuan Quranmu malah. Saya sudah kasih linknya itu, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Sumangkut. Ya, yang mengatakan ini loh, saya belum mati kok. Ngapain lo ngurusin agama orang? Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Katanya nih loh, sejarah yang ditutupi oleh orang Kristen. Lah sejarahmu sendiri ada yang ditutupi enggak? Kenapa kamu enggak buka bagaimana Quranmu ini tertutup? Sejarahnya diceritain dong. Sejarah nabimu dong. Ceritain dari sirah-sirahmu dong. Siapa nama asli nabimu yang adalah Katem bin Ibn Kabisya ini? Ceritain Kapan dia sejarah lahir, kelahirannya dong. siapa bapaknya, Siapa mamanya, bapaknya Ibn Kabisya Katem ini? Namanya Katem ini nabi. tahun berapa dia lahir, tahun berapa bapaknya mati. Itu Berikan bukumu loh itu. data-data. Itu buku loh ya. Al-Sirah Al-Halabiyah namanya ya. Kemudian ada Al-Bidayah wal Nihayah. Mau dibahas nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisya ini. Sumangkut, sejarah yang ditutup-tutupi. Mau dibahas Mekah itu berdiri abad ke-4. Dan sebelum itu siapa? Itu di Mekah itu ada apa tuh yang sekarang ini? Yang dibangun oleh Asap Abukar. Bahkan Pak Danisya membenarkan data saya. Ya betul, Bu Sofiatul. Asap Abukar merenovasi katanya. Asap Abukar lah yang membangun Mekah yang ada sekarang ini. Yang kalian jadikan kiblat. Itu pindah dari Petra ke situ. Abad ke-4 baru dibangun oleh Asap Abukar. Loh, mbok sejarah itu yang dibahas agamamu dewe. Nggak usah ngebahas sejarahnya orang. Sumangkut. Baru ini juga Bu, perlu dibahas itu. Yang naik dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah Baginda Muhammad meninggal. Kenapa kita itu? sudah bikin videonya ya. Tentang Isra Mi'raj. Itu ya harus dibahas juga sama mereka. Itu aja yang dibahas di channel-channelnya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Al-Aqsa di Yerusalem belum ada, ternyata adanya di kota Jirana. Menurut Al-Azraqi, Ibn Katsir, ya, Al-Waqidi, ya kota Jirana itu antara Mekah dengan Taif. Di situlah Masjid Al-Aqsa dan Al-Atna berada. Lombok itu sejarah itu yang dibahas. Ngapain lu bahas-bahas agama orang? Sekarang kita lihat. Sama Menakem Ali. Kisah tragis Yesus. Loh, Yesus sama Isa Al-Masih itu tidak ada hubungannya. Ini Menahem Ali ini nggak ada otaknya juga ini. Ngaku-ngaku profesor. Rupanya cuma S2. S2-nya pun enggak inline dengan S1-nya. Heran. Ya, sejarah agama Abramaik lah ala. Kita lihat ini semua apa? Paulus nih, Paulus penipu. Loh, Paulus itu diakui di surat Yasin 14 kok. Ini loh, Bible. Paulus itu diakui di dalam 25 tafsir. Saya bisa menunjukkan tafsir mana saja yang mengakui Bulus sebagai rasul utusan Yesus kok. Bahkan memuji-muji Paulus kok. Kok kamu mengatakan Paulus penipu? Kutanya. Apa urusanmu dengan rasul kami? Kan saya sudah mengatakan, tidak usah ngurusi rasulnya orang. Karena rasul kami, Paulus itu adalah rasul yang kami akui kerasulannya dan kami harus taat kepadanya sama seperti kamu harus taat kepada Muhammad. Betul apa betul? Betul banget. Ngapain lu ngurusin rasul Paulus, rasulnya orang, katanya? Justru gini Bu Sophie, menurut saya lebih bagus kita taat kepada Rasul Paulus daripada Baginda Muhammad. Kalau saya bisa kasih alasan mengapa. Karena menurut saya Paulus itu nggak pernah mengajarkan jangankan berperang, membunuh, membenci, berkata kasar aja nggak pernah diajarkan kita sama orang lain. Nggak pernah kok diajari kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itulah Paulus. Kalau pernah Paulus suruh aku membunuh, suruh aku ambil istri orang, detik ini ku koyak itu surat-surat Paulus. Tapi nggak pernah kutemukan itu. Coba dulu. Kalau ada orang mengatakan, ya udahlah itulah itu. Ya Paulus nggak pernah nikahi anak kecil katanya. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil, murtad aku. Jadi agama Batak, udah aku bilang sama kalian. Jadi agama Batak, Parmalim lebih bagus.
daripada ikut Paulus kalau ada kayak gitu. Setuju lah aku. Udah semua orang Batak nggak usah ikut Paulus lagi. Kalau Paulus pernah nikahin anak kecil. Betul. Lihat nih, semua yang mereka katakan tuh, ngurusi konsili kita lagi kan kurang ajar. Kita aja nggak pernah ngurusi muktamarmu. Kamu mau bikin fatwa menyusui orang dewasa tuh, kita nggak pernah ngurus. Nah, MUI, tolong dong bukakan debat tentang Ngapain kalian? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad seorang nabi. konsili itu kan urusan gereja kami, tah? Ya enggak? Memangnya kalau konsili di Roma, di Vatikan, itu minta duit sama kalian? Memangnya kalau orang Kristen buat konsili itu minta duit sama kalian? Kapan orang Kristen ngurusi muktamarnya orang? Jangan kan itu Bu Sophie, mereka ngurusi konsili. Kalian selesaikan aja dulu, mengapa kalian sholat 5 waktu 1 hari? Mana datanya di Quran? Gak ada, itu aja kalian selesaikan. Kalian mau bikin fatwa menyusui orang dewasa karep, mau bikin fatwa perempuan tidak boleh memegang pisang, terong, dan apa karepmu. Kalian membuat fatwa katanya Mickey Mouse harus dibunuh karepmu. Emangnya kita ngurus? Kami memperhatikan karena kalian tuh usil, ahli usil wal jamaah, usil ngurusi Rasul Paulus kami, usil ngurusi konsili kami. Lewong kami konsili tidak minta duit sama kalian, kok bingung. Bener apa bener? Betul, Ibu. Nah, sedangkan kalian mengeluarkan fatwa menyusui orang dewasa itu loh kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa Mickey Mouse harus dibunuh itu loh kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa boleh bersetubuh dengan binatang tidak ada hukumnya kok tidak pernah dibahas. Ini aja Bu Sophie juga, mereka harus bahas itu, mengapa orang muslim disunat. Mila Abraham itu tertulis di kitab mana milahnya. Kalau dibilang itu di hadis, jaraknya hadis dengan Quran dicatat kan banyak kali. Tahunnya, ratusan tahun. Itu dulu kalian bahas. Jadi, jangan kalian membahas internal kekristenan. Interkanalian itu banyak. Kalau kalian nggak bisa lagi membahas, ajaklah Ibu Sophie, ajak aku sekali-sekali. Aku pun bisa sikit-sikit. Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang, udah bahasnya salah, data-datanya dari kitab-kitab palsu. Kolo-kolo lah kalian itu semua. Kolo-kolo ini. Kalau udah nggak terima, serlok lokasi. Open kameramu katanya gitu. Sekarang kita Lihat lihat wajah, sajian Ibu wajah. Munir nih yang sudah mau mampus ini. Munir. Pernah enggak dia Ada, bahas Mun. Quran sama Islamnya ini? Ini sebentar lagi ya Nggak ketemu ada, Bu, bidadari nggak ini, ada. ketemu 72 bidadari ini. Ustaz Ngapain Munir. ngurusin Tuhannya orang? Ini loh, kristolog mencerahkan. Ini kalian bahas kan kami. Ngapain lu bahas agamanya orang? Bahas aja agamamu sendiri. Munir. Tapi gini-gini, yang kita minta Bu Munir. Sophie gini juga Bu Sophie. Kayak Artinya, kayak gini kok Mahfud MD kok diam saja. maksud aku gini loh Bu Sophie. Tolonglah kepada pemerintah, kalau mereka boleh kayak gitu, kalian nggak tangkap, izinkanlah kami juga kayak gitu. Biar kita mainkan. Aduh. Biar jelas. Iya, kan kita masih mainkan. 16 jam, Setuju, Pak. setuju. Loh, Ya, ini betul. anak Medan, Iya. anak Medan. Kau macam-macam kau. Kalau anak Lihat Medan ini. dikasih peluang Jadi ini. gini, kasih jadi Lihat ini. Aduh. Dia mengatakan Gini. gini nih. Dia mengatakan nih, Yesus bukan Kristus, korban berjatuhan akibat strategi kejam Paulus. Kurang ajar nggak ini orang? Iya. Kalau kita Jadi bikin gini, kayak gitu nanti Quran, kenapa? besok Kita aku bertanya, dijemput ya. aku dari rumah. Ya Tuhan. Ya, jadi boleh dong bertanya, ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Pak Mahfud MD, Apa, woi. apa takut? Menteri Apa, Agama Gus Yakut, woi, Indonesia. ya. Apa Pak takut? Mahfud MD, kok diam saja lo TV One? Lihat kayak begini kok diam saja. Mungkin Metro takut, TV, Bu. lihat kayak ini kok diam saja kalian. Takut di demo, Suara Bu. kalian kemana? Mungkin Sekarang kita Pak lihat Mahfud Abdul MD Somad. nggak berani nggak ngapain-ngapain itu takut di demo. Ini juga sama mungkin sesamanya. yang perlu mereka bahas itu contoh Adam 30 meter. Sini 30 meter. Itu kalian bahas sepeda mana itu. bukti-bukti. Itu Itu aja kemarin saya sepedanya, sudah tanya kapal. Nah, ya, Iya. aku udah tanya sama Ustadz Zuma. Itu aja yang kalian katanya itu- bahas. Nggak usah bahas sih. katanya itu cerita Israeliat. Terus aku karena aku belum bertahu, makanya aku diam. Aku cari literatur tentang Adam tinggi 30 ini tentang kisah Israel, nggak dapat. Berarti kan penipu dia. Ya mungkin ya, aku belum dapat sampai sekarang ya. Benarkah Adam itu tinggi 27,4 meter itu adalah kisah Israeliat? Baru ini juga Belum perlu dapat. juga mungkin ini juga perlu kan ada kan rambut dari Baginda itu kan. Baru di Indonesia ini kan banyak ngaku-ngaku anak dari daripada Baginda. Ya di apa aja tes DNA aja rambut itu dengan mereka Iya. sesuai enggak? Itu juga Nah, dilakukan jadi, coba lah tadi, coba supaya lagi, ilmiah. Yuk, kenapa yang, bro? yang tadi Ustadz tadi nih. Coba Ah. ya. Ini kalau menurut Injil Jangan Matius diputar.
Enggak usah diputar, judulnya aja. Ini judulnya ini kan ada kan. Jangan diputar nanti. Enggak usah diputar. Judulnya aja. Udah sama Kristen rusak. Kalau kita balik, domba kecil Islam rusak sejak Oh, tahun ini- itu berarti gimana? Oh, kejang-kejang kalian, langsung kalian tangkap aku. Enggak pakai abibimu. Dong ke dong. Jadi gini ya, aku hanya minta sih, artinya gini, kalau memang mereka nggak bisa menyetop bibir licin daripada begoders dan polemikus ini, tolong dong kalau kami juga buka data-data hadis dan Quran, kalian jangan marahi kami, jangan lapori kami, kita main data, bukan framing-framing, baca saja kita. Bisa nggak Pak pemerintah? Aku itu aja, kita jadi viralkan gitu. ya, tapi gini, kalau kita buat cara yang sama, kita dilapor. Kalau mereka dilapor, justru dibela. Kan lucu. Iya, peringatan dulu kita. Maksudnya apakah kita melalui Ya udah, TikTok ini udah atau peringatan lah ini. Iya, jadi kita peringatin aja lah. Para Iya, kayak polemikus, debater-debater tak berotak, tolong kalian fokus saja dulu menjelaskan topik keimanan kalian. Itu aja kalian lakukan. Kalau kami nggak ada urusan dengan keyakinannya. Oke. Jadi itulah dulu untuk kita gubrak-gubrak. Kita kasih peringatan sama para polemikus. Jadi kalau kalian masih terus membahas Alkitab, ya udah siapkanlah diri kalian. Kami juga akan bahas. Dan yang Ya itu Oke, sih. kita akan buka topik baru, yaitu nanti akan kita kompilasi ya, sebenarnya banyak sekali ya, terutama congornya Agustan ya, kurang ajar sekali tuh mengatakan amanat agung teroris. Kayak begitu kok kita suruh diem itu loh, Pak. Oke, sekian aja aku. Thank you teman-teman. Nanti kita akan compile ya. Jadi kalian harus dukung apologet Kristen ya. Untuk kami bisa berfull timer karena saya sendiri belum full time untuk di YouTube ini. Ya. Bisa janji. Oke, Jadi teman-teman yang subscribe dan kita akan buka Iya, topik aku baru mau ya. pamitan dulu Bu Sofi. Ya.